Kembali bersama saya Alin Mahasana di acara News 7 untuk mengabarkan berita terpercaya terkini yang akan kami rangkum dalam News 7 kali ini. Berita pertama datang dari kemacetan yang terjadi di stasiun Cibitung, Kota Bekasi. Kemacetan yang terjadi dikarenakan adanya pembangunan underpass yang sedang dilakukan di sana. Pembangunan underpass ini dilakukan sejak tanggal 28 September 2020 dan akan berakhir pada 2021. Biaya konstruksi dari pembangunan underpass ini sekitar 80 miliar rupiah. Dan pembangunan underpass ini saat ini progresnya sudah mencapai 14,6% atau lebih cepat dari rencana sebelumnya. Adapun tujuan pembangunan underpass ini untuk mengurangi kemacetan dan untuk memudahkan para pejalan kaki agar tidak sembarangan melewati rel kereta api. Untuk lebih jelasnya kami akan langsung terhubung kepada Cindy Saputri yang berada di lokasi. Pemirsa, kembali lagi dengan saya Cindy Saputri, di mana seringkali di sini terjadinya kemacetan karena adanya pembangunan underpass di stasiun Bekasi. Sejumlah bangunan rumah dan toko terlihat sudah dirobohkan karena pembangunan underpass stasiun Cibitung membutuhkan luas lahan sebesar 6.061 meter persegi. Keadaan di daerah stasiun Cibitung, Jalan Bosi Raya, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pantauan lapangan sejumlah bangunan di sisi timur dan barat dibongkar setelah pemilik menerima ganti rugi dari pemerintah Kabupaten Bekasi. 2 unit berat beko sudah mulai bekerja sejak tahun 2019. Setelah bangunan di sisi timur barat rata, akan dibangun jalanan temporer atau jalanan sementara. Karena setiap hari antrian kendaraan yang melintas rel kereta api mencapai ribuan unit, bahkan sampai berjam-jam, kemacetan kerap hingga sepanjang 2 km. Pengendara yang melakukan penerobosan palang rel kereta dan melakukan lawan arus sehingga terjadinya bentrokan terhadap pengendara lain. Dan di stasiun Cibitung terkadang para pembawa angkot, supir angkot memberhentikan angkotnya di sembarangan tempat sehingga terjadinya kemacetan karena supir angkot mengejar penumpang yang keluar dari stasiun Cibitung. Bagaimana pendapat warga setempat mengenai pembangunan underpass yang sedang terjadi di Cibitung ini? Saya akan meminta keterangan kepada warga setempat di stasiun Cibitung. Bangunan sih kalau secara yang biasa orang lewatin itu bisa mencegah kayak semacam kecelakaan, membantu ini. Cuman kan kalau untuk sementara kalau macet ya wajar ya, karena kan lagi proses pembangunan ya kan. Kalau misalkan ntar udah kelar, pembangunan kelar, pasti ntar lancar lagi. Jadi kalau keluh kesahnya ya ada, cuman ya biasa aja. Ini kan dapat informasi bahwa kan pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengganti rugi lahan yang telah dirobohkan. Apakah lahan Bapak terkena juga atas perobohan untuk
pembangunan underpass? Kalau lahan saya enggak, karena kan kalau lahan saya ini paling buat double track. Kalau lahan yang itu paling perumahannya, bukan ininya. Jadi kita nggak masuknya ntar buat rel double track. Paling kalau perumahan paling samping kanan kiri itu kena 15 meteran. Oke pemirsa, sekian dari keterangan warga. Terima kasih atas keterangannya Pak. Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebutkan pembangunan underpass Cibitung di Jalan Bosi Raya, Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi yang sudah berjalan sejak tahun lalu ini sudah memasuki proses 20%. Secara detail, nanti underpass Cibitung lebar 37 meter terbagi atas 2 jalur dengan panjang 400 meter yang membentang dari sisi selatan ke utara. Pembangunan underpass di Cibitung diperkirakan akan selesai di akhir 2021 dan akan dinikmatin oleh masyarakat di daerah Cibitung di tahun 2022. Sekian dari saya. Untuk pemirsa yang bekerja di luar rumah harus menaati peraturan kesehatan yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Saya kembalikan ke Alia di studio. Terima kasih kepada Cindy Saputri yang telah melaporkan langsung dari lokasi. Semoga pembangunan underpass ini bisa bermanfaat dan bisa membawa pengaruh positif bagi warga lokasi dan untuk mengurangi kemacetan yang terjadi selama ini. Dan untuk para pengendara untuk selalu mentaati lalu lintas dan untuk kita semua untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian berita kali ini, saya Alina Hasara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.